lagi bersama saya Ainun Nikmah dalam Bincang-Bincang Podcast. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai profil program studi yang ada di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. Tentunya program studi ini sangat disoroti nih pada saat ini. Karena pada tahun 2020 Indonesia dilanda pandemi sampai saat ini tahun 2022 masih penyesuaian nih. Tentunya dunia pendidikan sangat disoroti karena ada perubahan-perubahan yang ada di dunia pendidikan. Lalu apa sih hubungannya dengan profil yang akan kita bahas kali ini? Karena profil program studi ini sangat menyoroti tentang bagaimana sih pembelajaran yang baik. Nah, langsung aja kita kali ini kedatangan narasumber yang sangat luar biasa nih. Kalau mahasiswa dan mahasiswi program studi ini tidak asing lagi dengan beliau. Karena kali ini kita akan membahas mengenai program studi teknologi pendidikan. Program studi ini hanya ada satu-satunya di Kalimantan. Dan juga pada kesempatan kali ini hadir narasumber yang tentunya sangat berpengalaman di bidangnya. Siapa lagi kalau bukan Profesor Dr. Haji Hamsi Mansur MMPD. Gimana nih kabarnya, Prof? Ya, kabar baik, sehat selalu. Ya. Iya, makin kelihatan muda, jadi makin kelihatan sehat nih, Prof. Apa itu tipsnya kok jadi mudah, pertanyaannya gitu? Iya, tips. Iya nih, gimana nih tipsnya, Prof, supaya kelihatan sehat dan muda juga nih? Tipsnya supaya awet muda. Iya, bisa gitu juga sih, Prof. Satu, banyak minum air putih. Iya. Dua, berolahraga. Iya. Kebetulan Prof Hamsi ini suka maintenance meja. Tenis. Iya. Bukan tenis. Tenis lapangan ya, Prof. Tenis lapangan. Iya. Ya. Jadi berolahraga itu harus seimbang dengan apa yang kita lakukan sehari-hari. Jadi ada gerakannya, ada makanan yang masuk, makanan sehat. Kemudian tadi saya bilang minum air putih. Iya. Ditambah dengan olahraga juga. Bukan vitamin. Iya. Mungkin sekarang juga cuacanya berubah-ubah ya, Prof ya. Jadi kita perlu banyak minum vitamin juga. Iya. Oke. Iya, jadi Tepers Prof Hamsi ini merupakan koordinator program studi teknologi pendidikan dan juga beliau penginisiasi berdirinya program studi teknologi pendidikan ya, Prof ya. Iya. Iya. Jadi gini, Prof, mengenai latar belakang program studi teknologi pendidikan ini kan Prof Hamsi sebagai penginisiasi, gimana sih latar belakang berdirinya program studi ini, Prof? Jadi begini, di jurusan ilmu pendidikan ya, dulu sejak saya menjadi dosen tahun 1984, mungkin kalian belum lahir ya. Di tahun 1984 itu namanya program studi kependidikan. Kependidikan itu atau dulu disebut dengan persekolahan. Nah, bagi fakultas di perguruan tinggi lain ya, mereka cepat memperbaharuinya ya. Kalau persekolahan itu sama juga dengan didaktik metodik atau didaktik kurikulum. Dulu saya alumnus jurusan didaktik kurikulum FIP IKIP Yogyakarta. Nah, di Banjarmasin itu disebut dengan jurusan persekolahan. Jadi persekolahan itu di sini namanya, di lain ada yang disebut dengan kurikulum, didaktik kurikulum. Nah, dalam perkembangannya ya, di kita ini tidak memulai dengan memperbaharui, sementara di lain dia perbaharui, ada yang menjadi jurusan dari didaktik dan kurikulum itu ya dulu ya, berubah menjadi kurikulum dan teknologi pendidikan. Ada yang berubah menjadi teknologi pembelajaran, ada yang berubah teknologi pendidikan. Nah, karena di tempat kita itu dosennya pada tua-tua gitu ya, maka belum banyak memperbaharui perubahan-perubahan yang terjadi. Akhirnya tenggelam program studi itu. Di tahun 86 tidak lagi menerima mahasiswa baru, maka tutuplah program studi yang ada di
Fakultas Ilmu Pendidikan atau di jurusan Ilmu Pendidikan yang ada di OLN. Iya. Nah, mengacu pada sejarah itulah saya mengajarnya bisa ke bahasa Inggris, bisa ke bahasa Indonesia, bisa ke biologi, ya. Mengajar mata kuliah MKDK, mata kuliah dasar kependidikan. Nah, beberapa tahun mengajar di sana, saya berkeinginan untuk memulai memprakarsai berdirinya program studi teknologi pendidikan ini. Nah, pada tahun 2010, 9 dan 2010, saya mencoba membuat proposalnya untuk pendirian ini. Waktu itu tidak hanya teknologi pendidikan, tetapi ada keinginan juga mendirikan program studi pendidikan luar biasa. Nah, dua proposal itu kita buat, kita kirim. Tetapi yang keluar dulu adalah pendidikan luar biasa. Maka saya diminta untuk menjadi ketua program studi pendidikan luar biasa. Berlangsung selama 1 periode, maka keluarlah SK instruksi terkait dengan pembukaan program studi teknologi pendidikan. Selesai saya di PLB, saya diminta lagi ke program studi teknologi pendidikan sampai dengan saat ini, sampai sekarang ini. Dan alhamdulillah peminatnya cukup besar dari tahun ke tahun. Di tahun pertama, di tahun 2014 ya, itu memang peminatnya belum banyak karena sudah pembukaan, penerimaan, pendaftaran, tes, kita baru mendapatkan instruksi untuk membuka itu. Akhirnya kan peminatnya belum banyak. Yang diterima waktu itu 20 orang, tapi yang mengembalikan formulir mengisi data itu hanya 10 orang. Terus saja berlanjut 2015 tambah lagi menjadi satu kelas, 2015 tambah lagi, 2016 tambah terus, dan ada yang sampai melampaui batas dari perbandingan sumber daya manusianya. Kita menerima sekitar 80-an, 2 kelas itu kan. Sampai sekarang karena kita mengalami SDM yang belum bertambah-tambah, akhirnya kita hanya mampu menerima mahasiswa baru itu 1 kelas. Jadi peminatnya sebenarnya sudah cukup besar sampai sekarang ini. Nah, begitu ceritanya. Tinggal sekarang kita melengkapi berbagai sarana yang menjadi pendukung standar nasional pendidikan itu. Iya. Jadi gini ya Prof, dulu di ilmu pendidikan, di jurusan ilmu pendidikan ya, ada namanya program studi kependidikan atau persekolahan, dan itu tutup ya karena tidak ada perubahan. Ya. Lalu muncullah inisiasi ya Prof ya, atau ingin memperbaharui program studi yang ada di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ya Prof. Jadi lahirlah program studi teknologi pendidikan pada tahun 2014 ya Prof ya. Ya, terbukti juga sih dari tahun ke tahun semakin meningkat ya Prof. Seperti yang dikatakan Dekan FKIP kemarin, program studi teknologi pendidikan salah satu peminat terbanyak atau peminat terbanyak kedua yang ada di FKIP ya. Terus gini Prof, karena lahirnya program studi teknologi pendidikan ini tentunya tidak lepas dari visi misinya nih Prof. Mungkin bisa dijelaskan nih kepada TFers yang di luar sana ataupun mahasiswa yang ingin bergabung di jurusan teknologi pendidikan, apa sih visi misi dari program studi teknologi pendidikan? Oke, jadi kalau misinya ya, setelah kita menyusun kurikulum 2020, kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka, itu visinya adalah pada tahun 2030 itu menjadikan program studi teknologi pendidikan program yang unggul di bidang perekayasaan pembelajaran dengan mengacu ke
lingkungan lahan basah yang ada di Kalimantan Selatan ini. Jadi visinya tahun 2030 nanti menjadi prodi yang unggul di bidang teknologi pendidikan. Gitu. Iya. Unggulnya itu ya dalam perekayasa pembelajaran. Jadi visi dari teknologi pendidikan sendiri melahirkan atau menghasilkan tenaga kependidikan yang ahli dalam merekayasa pembelajaran ya Prof ya. Jadi kalau kita ambil semacam kompetensi yang diinginkan itu adalah menjadi pengembang teknologi pembelajaran yang itu bisa ditempatkan di satuan-satuan pendidikan mulai dari taman kanak-kanak, SD, SMP, SMA, SMK dan lain-lain ya, termasuk di situ ada madrasah aliyah, ada sanawiyah, ada madrasah ibtidaiyah. Nah, selain di situ sebenarnya sarjana teknologi pendidikan itu bisa bekerja, bisa menjadi widyaswara di balai-balai pelatihan, atau paling tidak dia jadi pengembang teknologi pembelajaran di balai-balai pelatihan. Dan ketika dia menjadi pengembang teknologi pembelajaran, maka ada beberapa hal yang sebenarnya masuk di situ, mulai dari perancang ya, koordinator, pengembang, sampai kepada menjadi widyaswara atau instruktur dalam proses belajar dan pembelajaran. Artinya selain dia bisa menjadi pengembang teknologi pembelajaran, sarjana TP itu sebenarnya juga bisa menjadi guru. Jadi coba Anda lihat dalam kurikulum itu, kita selalu mempelajari, mengkaji desain instruksional. Kita selalu mengkaji, ada mata kuliah prodi yang berkaitan dengan pembelajaran berbasis web, pembelajaran berbasis komputer, pengembangan media audio, pengembangan media audio visual ya, pengembangan media televisi, media radio dan sebagainya. Semuanya itu adalah kaitannya dengan pembelajaran yang bisa diterapkan, bisa melalui radio, bisa melalui media televisi. Iya. Jadi sebagai pengembang teknologi pembelajaran, dia juga nanti bisa menjadi seorang guru di bidang multimedia. Kalau kita di SMK ya, kita bisa mengajar broadcasting ya, kemudian multimedia, kemudian mata pelajaran yang berkaitan dengan media audio visual ya, atau multimedia. Itu yang sebenarnya bisa kita lakukan. Jadi intinya bahwa sarjana TP itu tidak hanya mengembangkan teknologi pendidikan, tapi dia juga bisa mengembangkan desain instruksional sebagai dasar di dalam proses pembelajaran. Iya. Jadi ibaratnya cakupan kerjanya cukup sangat luas ya Prof. Ya, tidak kalau hanya perspeknya cukup luas. Iya. Kalau kita kaji masalah profil tadi. Iya. Jadi TEPers untuk lulusan atau ibaratnya lulusan teknologi pendidikan ya Prof ya, tentunya mempunyai prospek kerja yang sangat luas. Tidak hanya jadi guru, lalu bisa jadi widyaswara di balai diklat, lalu pengembang media pembelajaran di sekolah, pengembang desain pembelajaran di sekolah. Tentunya itu sangat diperlukan saat ini ya Prof. Dan saat nanti pun semakin berkembangnya desain-desain pendidikan, terus keluaran ini ya Prof. Kalau menteri baru biasanya kita ini berubah juga ya kebijakan pendidikannya. Jadi kalau teknologi pendidikan itu ibaratnya itu menyesuaikan dan terus menggali atau meneliti gimana sih pembelajaran yang bagus gitu untuk saat ini dan saat yang akan datang ya Prof ya. Ya, termasuk menyiapkan sarjana yang mampu menghadapi era digital sekarang ini. Jadi materi-materi
atau program-program yang lebih spesialis tadi dalam merekayasa pembelajaran itu selalu kita siapkan, terutama menghadapi era digital sekarang ini atau era milenium. Iya. Nah, remaja yang sudah mulai anak kecil kan sudah pegang HP gitu, sampai dewasa, nah nanti kita akan arahkan kemana, begitu. Iya. Dan juga macam-macam atau tipe-tipe belajar siswa itu juga kita pelajari ya Prof ya, untuk mengembangkan gimana sih pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa ya Prof ya. Iya. Terus gini Prof, karena kita tadi sudah membahas mengenai profil, terus itu prospek kerja lulusan teknologi pendidikan, harapan Prof Hamsi nih sebagai koordinator teknologi pendidikan, harapan kedepannya tentang program studi ini. Harapan saya bahwa semua mahasiswa TP ya, dengan sarana dan prasarana yang sudah kita siapkan ya, di lab komputer, lab fotografi, lab podcast ya, lab radio ya, kemudian ada multimedia yang sampai saat ini kita masih mengidentifikasi apa saja yang harus ada di sana. Harapan saya maka mahasiswa TP itu harus banyak belajar praktek dari lab yang ada ini, sehingga kemudian dia betul-betul memiliki kompetensi sebagai pengembang teknologi pembelajaran. Kalau kita mampu memberdayakan sarana dan prasarana yang ada, insya Allah semua mahasiswa TP itu akan terampil. Mata kuliah fotografi ada prakteknya, mata kuliah pembelajaran media audio ada prakteknya, ada labnya, pembelajaran berbasis komputer ada labnya, semua ada di sini. Nah, insya Allah semua mahasiswa TP itu akan menguasai kompetensi sebagai pengembang teknologi pembelajaran. Begitu. Iya, jadi untuk mahasiswa-mahasiswi program studi teknologi pendidikan ini harus menggali lagi, harus belajar dan berani mencoba ya Prof. Karena sudah difasilitasi oleh program studi juga ya, alat-alat untuk kita belajar mengembangkan media pembelajaran, lalu fotografi dan banyak sekali ya Prof ya pendukung untuk kita menghasilkan media pembelajaran ya Prof ya. Betul. Iya. Oke, jadi mungkin kita sampai sini dulu ya Prof, bincang-bincang sedikit mengenai program studi teknologi pendidikan. Mungkin nanti kita bisa selanjutnya tentang pembahasan yang baru nih, tentang judul-judul atau topik-topik yang baru gitu. Iya. Mungkin ada statement terakhir Prof buat Tapers di luar sana. Buat Tapers yang sudah mendengar informasi ini ya, mari kita bergabung ya. Jangan khawatir dengan kegiatan-kegiatan pembelajaran di teknologi pendidikan. Insya Allah dengan sarana yang sudah memadai, dengan sarana yang sudah mulai kita lengkapi, insya Allah antara teori dan praktek itu akan berjalan 60-40%, sehingga dari sisi pengetahuan, sikap, keterampilan itu semua akan dimiliki oleh mahasiswa kita. Jadi mari bergabung di program studi teknologi pendidikan FKIP Universitas Lambung Mangkurat. Baik, terima kasih Prof. Jadi untuk Tapers di luar sana, profil atau program studi teknologi pendidikan ini merupakan program studi yang ibaratnya sangat relevan dengan zaman sekarang gitu. Karena kita membahas mengenai atau belajar mengenai bagaimana sih cara mengembangkan pembelajaran yang bagus, bagaimana sih kita melihat atau mengamati karakteristik siswa yang bagus, dan bagaimana sih pembelajaran itu seharusnya berjalan. Jadi sampai saat ini kita perlu mengamati atau terus belajar gitu perkembangan-perkembangan yang ada sekarang. Selanjutnya, untuk episode selanjutnya, sampai jumpa di podcast teknologi pendidikan.